Serial Kitab Tauhid bagian 52. Bahaya sikap gulu, berlebih-lebihan. Dalam pembahasan ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Dan beliau memulai membahas sebab yang pertama, yaitu sikap gulu atau sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Beliau rahimahullahu ta'ala menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Gulu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sikap berlebihan di dalam memberikan pengagungan, baik dengan ucapan maupun keyakinan, serta sikap melampaui batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sekalipun larangan di dalam ayat ini tertuju langsung kepada ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, namun maknanya berlaku umum, meliputi semua umat, termasuk umat Islam, agar mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa putra Maryam, dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Uzair. Mereka bersikap gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam mengagungkan keduanya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala juga menukil firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka, kaum Nabi Nuh, mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini. Mereka adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka semua telah wafat, maka syaitan datang membisikkan kepada kaumnya, dirikanlah patung-patung di tempat-tempat dahulu mereka bermajlis di sana. Kemudian namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka, yaitu Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Maka mereka pun mewujudkan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Namun saat itu, patung-patung itu belum disembah. Hingga ketika generasi tersebut telah punah dan ilmu telah dilupakan, maka patung-patung itu akhirnya disembah. Riwayat dari Ibnu Abbas ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak ulama dari kalangan salaf mengatakan, ketika orang-orang saleh itu telah wafat, kaumnya senantiasa beriktikaf atau menetap di kuburan mereka. Lantas mereka membuat patung-patung sebagai simbol yang merepresentasikan orang-orang saleh tersebut. Beberapa lama kemudian, manusia menyembah patung-patung tersebut. Riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan ghulu atau sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh merupakan sebab yang akan mengantarkan kepada penyembahan mereka. Syekh rahimahullahu ta'ala juga membawakan riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Janganlah kalian memuja aku melampaui batas, sebagaimana kaum Nasrani telah memuja Isa putra Maryam secara melampaui batas. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah oleh kalian, aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan gulu
terhadap beliau sendiri. Beliau tidak ingin diangkat ke derajat yang melampaui batasan yang Allah telah tetapkan. Beliau tidak ingin umatnya berbuat gulu sebagaimana kaum Nasrani berbuat gulu terhadap Isa putra Maryam, sampai-sampai mereka mengangkat Isa putra Maryam ke derajat ketuhanan, dan sampai-sampai mereka melakukan penyembahan kepada Isa putra Maryam alaihissalam. Hadis ini juga mengandung larangan keras dari sikap mengikuti atau menyerupakan diri dengan ahlul kitab. Kemudian Syekh juga membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Awas, hati-hati kalian dari sikap ghulu, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim mensahihkannya serta disepakati oleh Al-Dhahabi rahimahumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat larangan ghulu secara mutlak karena merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Larangan ghulu dalam hadis ini juga mencakup larangan berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh, karena itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Qalaha thalathan. Sungguh telah binasa orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali. Demikianlah begitu besar semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dan kesungguhan beliau tersebut beliau wujudkan dalam bentuk peringatan yang tegas akan bahaya sikap ghulu. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, terutama sikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam memuja orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sikap ghulu. Telegram channel Kristal Iman.